Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas, tanggung jawab, dan semua aktivitas kami, Tuhan sudah memampukan kami dan memberikan kami kekuatan. Kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi, dan berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-12 tertulis demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di era informasi sekarang ini, kita tidak lagi terisolasi dan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Sehingga kita dapat memiliki banyak relasi dan teman di media sosial yang akan mengucapkan selamat kepada kita ketika kita berulang tahun atau menyampaikan rasa duka ketika ada kesedihan yang melanda. Selama masa pandemi ini, ada banyak orang yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal akibat penyakit. Ucapan bela sungkawa akan mengalir dengan cepat di media sosial untuk memberikan semangat dan kekuatan. Tapi itu semua saudara seringkali tidaklah cukup untuk kita terhibur. Ketika situasi kedukaan melanda, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mari kita belajar dari ayat dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-12 ini. Yohanes Pembaptis saat itu dieksekusi oleh Raja Herodes. Dan kita baca bagaimana tindakan dari murid-murid Yohanes. Mereka mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergi memberitahukannya kepada Yesus. Perhatikanlah saudara, mereka memberitahukannya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ini kelihatannya sederhana, tetapi tidaklah sesederhana seperti yang tertulis. Kedatangan mereka kepada Tuhan Yesus disebabkan karena mereka tahu kepada siapa mereka harus mengadu dan menyampaikan kesedihan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua datang kepada Tuhan Yesus karena Dia mengerti setiap situasi yang kita hadapi, termasuk kehilangan yang kita rasakan akan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus adalah kehidupan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Daripadanya lah segala sesuatu ada. Dalam kitab Kolose 1 ayat yang ke-16 tertulis tentang Tuhan Yesus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah tempat yang tepat untuk kita mengadu dan menyampaikan segala kesedihan kita. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi Tuhan mengerti karena Dia adalah Tuhan atas kematian dan kehidupan. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita dapat datang dan memperoleh penghiburan dan kekuatan yang baru. Dia mengerti air mata kita.
Dia memahami segala kesedihan kita. Mari datang kepadanya saudara, dan bukalah hati untuk menerima kekuatan, penghiburan, sukacita, dan semangat yang baru dari Tuhan. Jangan kita terus-menerus berada dalam kesedihan. Tuhan mau agar saudara bangkit kembali dan menjalani hidup ini dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari datang kepada Tuhan Yesus. Letakkan segala beban, kesedihan kita, dan semua duka cita kita di bawah kaki Tuhan. Dan mari kita terima sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang daripadanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan mengingatkan kami bahwa kami punya satu tempat di mana kami dapat mengadu dan menyampaikan segala duka cita, kesedihan hati kami, dan itu adalah Tuhan sendiri. Engkau Tuhan Yesus yang adalah pribadi di mana kami dapat datang menyampaikan segala beban kesedihan, rasa duka cita yang kami alami. Daripadamulah kami mendapat kekuatan yang baru. Tuhan memberi kami penghiburan dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu menyadarkan kami untuk kami bangkit kembali dan hidup dalam semangat iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, tetapi kami mau percaya kepadamu ya Tuhan, dan berjalan seturut dengan firman-Mu. Engkau mengasihi dan peduli kepada setiap kami. Engkau yang memegang kehidupan kami. Kami mau terus berjalan dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali ya Tuhan besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan tolong kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah kehidupan, sakit penyakit. Berikan kami jalan keluar, kekuatan, kesembuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.